Ya, memang terima kasih Mas Mahfud ya. Pertama-tama ya selamat siang ya kepada seluruh teman-teman PPAT seluruh Indonesia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya susah dijawab ya karena memang karena keprihatinan kita ya terhadap kondisi ini. Ini mungkin harus kita berikan kepada para penggugat yang mana mereka telah berjuang ya meneguhkan kebenaran ya dan demi kebaikan organisasi di masa yang akan datang. Jadi niat tulus yang mereka sampaikan tersebut ya itu dapat diapresiasi sebagai sesuatu kemajuan ya di dalam berorganisasi. Akan tetapi meskipun demikian kita sangat prihatin karena ternyata untuk memperjuangkan kebenaran tersebut harus memakan waktu yang lama ya penuh dengan banyak tantangan dan rintangan. Semoga apa yang mereka perjuangkan ini yakni untuk mengungkap kebenaran ya dan kepatuhan kita kepada anggaran dasar di kemudian hari itu bisa tercapai. Saya kuliah itu di S1 hukum ya, hukum murni. Kemudian di magister hukum juga murni ya. Jadi kalau kami di magister hukum itu dulu itu belajar betul-betul apa itu teori hukum, politik hukum, penemuan hukum ya dan hukum-hukum murni lainnya. Jadi berbeda dengan di MKN ya. Di magister ilmu hukum yang murni ya. Nah, kemudian di doktor saya fokus di hukum perjanjian. Lebih khusus lagi itu adalah di hukum jaminan. Ya. Mas Fahmun mungkin ya membacanya itu bagi kita orang awam melihatnya seperti itu tidak mengeluarkan pertimbangan hukum. Sesungguhnya pengadilan tinggi itu justru memberikan pertimbangan hukum. Nah, hanya saja pertimbangan hukum yang ia berikan di situ sama atau diambil alih pertimbangan hukum yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri. Mengapa demikian? Karena dalam kasus-kasus tertentu apa yang dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama ini oleh hakim pengadilan tinggi dianggap sudah betul dan sudah lengkap. Sehingga dia tidak lagi perlu untuk menambah pertimbangan hukum setelah atau menambah pertimbangan hukum lain ya dari pertimbangan hukum pengadilan negeri. Jadi itu sesuatu yang banyak terjadi. Itu artinya apa? Hakim pengadilan tinggi melihat bahwa putusan ini sudah betul-betul tidak ada lagi celah yang perlu dipertimbangkan. Ya, makanya putusannya itu adalah menguatkan. Jadi batallah demi hukum dan dapat dibatalkan ini kan sebetulnya di dalam hukum perjanjian ya. Jadi ya ada di lingkup hukum perjanjian. Jadi kalau suatu perjanjian yang dibatalkan ya dinyatakan batal oleh pengadilan, maka keberlakuan dari pernyataan batal oleh pengadilan itu adalah sejak putusan tersebut dilakukan atau diucapkan. Jadi artinya ke belakang itu perjanjian ini masih dianggap eksis. Nah, berbeda dengan pernyataan dari putusan pengadilan tersebut batal demi hukum. Nah, kalau batal demi hukum, maka sejak dibuat perjanjian itu, nah, dalam arti ini adalah Kongres. Dalam lingkup teori hukum perjanjian, Kongres itu merupakan suatu perjanjian. Keputusan Kongres itu merupakan suatu perjanjian yang mengikat
bagi mereka seluruh anggota dari perkumpulan. Nah, dalam konteks ini maka keputusan Kongres tersebut sejak diucapkan oleh Presidium sampai dengan sekarang itu dinyatakan oleh pengadilan tidak ada. Jadi bukan tidak berlaku, dianggap tidak ada, dianggap tidak pernah ada. Artinya apa? Maka seluruh pengangkatan ketua umum yang ada di Kongres di Makassar tersebut dianggap tidak pernah ada. Dianggap itu belum terjadi. Belum terjadi. Walaupun memang kalau secara kenyataannya memang betul. Ini adalah akibat dari apa yang kita kenal dengan syarat objektif dengan syarat subjektif di dalam sahnya suatu perjanjian. Nah, ini berarti dia tidak memenuhi syarat objektif dari perjanjian sehingga perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum. Berarti apapun yang dilakukan itu tidak sah. Bukan tidak sah, jadi melawan hukum. Jadi kalau tidak sah saja masih apa namanya? Dianggap ada. Masih bukan. Jadi nanti pernyataan kemudian itu masih harus dibuktikan, masih harus dinyatakan dia batal. Kalau tidak sah seperti itu ya. Jadi masih harus diperlukan. Nah, kalau ini adalah perbuatan melawan hukum. Jadi semua perbuatan yang dilakukan oleh JP sejak saat Kongres sampai dengan sekarang ini memang dinyatakan tidak sah dan perbuatan melawan hukum. Berarti apapun yang mengatasnamakan PP sesuai dengan keputusan PN itu melawan hukum. Ya, jadi dia sama dengan batal demi hukum juga. Berarti bisa dilakukan sebuah tindakan lain. Nah, misalnya JP melantik ketua Pengwil. Nah, dia meminta ketua Pengwil mengadakan konperwil. Maka konperwil yang diminta oleh JP ini juga batal demi hukum maksudnya. Nah, kemudian termasuk dia melakukan pelantikan terhadap ketua Pengwil tersebut. Maka demi hukum juga pelantikan itu dianggap tidak pernah ada. Tidak mempunyai akibat hukum apa. Kalau di belakangan ini, bukan belakangan ya, Bang JP karena dia, aku agak sedikit sejarah ke belakang nih. Kan abang masuk ke 14 yang digugat oleh para penggugat. 14 itu kan ada ketua umum tahun 2015, Sapran dan seterusnya, OCEC, termasuk Cakung. Kemudian terjadi perdamaian. Yang kalau berdamai kan tinggal 4 orang kalau penjelasan dari Kongres, penjelasan 4 orang, salah satunya JP. Tapi 3 tidak memenuhi haknya, maka dianggap menyetujui apapun keputusannya. Tinggal Bang JP. JP kan akhirnya sampai selesai PN dan sebagainya. Nah, kemudian kan kalau tidak salah selesai dari Kongres itu Bang JP melantik kepengurusan PP. Itu bagaimana? Itu batal demi hukum. Jadi karena dia tidak mempunyai kualitas sebagai ketua umum, maka perbuatan-perbuatannya itu yang mengatasnamakan ketua umum itu dengan sendirinya batal demi hukum. Walaupun itu dilakukan sebelum digugat. Oh iya, itu kan batal demi hukum. Jadi batal demi hukumnya itu pada saat dia dilantik oleh atau pada saat Presidium menyatakan hasil Kongres. Berarti dari hasil Kongres. Dari hasil Kongres. Nah, jadi komentarnya Maperdiulius itu berlaku setelah itu Maperdiulius itu tidak benar itu ininya apa namanya pengertian batal demi hukum dengan dapat dibatalkan. Batal demi hukum bisa dibatalkan. Bukan. Jadi ada 2 konsep di dalam hukum perjanjian itu. Perjanjian yang dinyatakan batal dan perjanjian yang dinyatakan batal demi hukum. Nah, kalau perjanjian ataupun Kongres yang dinyatakan dibatalkan, ya batal oleh pengadilan, maka sejak Kongres sampai dengan putusan pengadilan tersebut ada, itu tetap eksis dia, tetap sah gitu. Tetapi pernyataan putusan pengadilan yang menyatakan hasil Kongres itu batal demi hukum, maka sejak saat diketok palu tersebut di Kongres sampai dengan hari ini itu batal. Semua perbuatan yang mengatasnamakan
PP4 ketua umum itu adalah batal demi Nah, hukum. ini kan ada yang menarik ini Pak. Ketika dianggap batal dari saat ketok palu sampai saat ini, sedangkan kan tadi saya sudah saya jelaskan. Itu ada pelantikan ketua PP, Ya. ada ketua PW, Nah, ini yang menarik ya. Jadi itu mungkin harus ada yang memberitahukan ke Julius Pernawan, kasihan suatu saat dia. Janganlah dikorbankan oleh rekan yang lain, semisal Irwan Santosa dan lain-lain. Sebab semua perbuatan sampai di sekarang, misalnya dia mengadakan seminar, menarik kontribusi, dia nanti harus diminta pertanggungjawaban itu. Nah, kalau dia tidak mempertanggungjawabkan itu secara hukum dengan secara sah, maka ya kontribusi yang ditariknya itu bisa dianggap sebagai tindak pidana. Jadi konsekuensi hukum, akibat hukum dari putusan batal demi hukum itu sangat serius. walaupun yang melakukan orang-orang yang diangkat, Nah. kabit-kabit gitu. Nah, jadi kalau yang melakukan itu adalah kabit-kabit, tentu pertanyaannya adalah apakah itu sepersetujuan atau sepengetahuan dari Julius Pernawan? Ya, jika sepengetahuan dan sepersetujuan Julius Pernawan, nah kalau lisan kan susah dibuktikan, kabit-kabit harus hati-hati itu, ya. Nah, kalau tertulis ada memang persetujuan pengangkatan daripada Julius Pernawan untuk mengangkat ketua panitia, maka tentu Julius Pernawan lah yang harus bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan hukum pidana. Jadi apapun yang dilakukan oleh kabit-kabit saat ini yang melakukan PP, kan terakhir ini kan dibilang kalau tidak salah Julius Pernawan berhalangan Tetap. tetap. Nah, sekarang konteks putusan pengadilan kan bukan berhalangan tetap, tetapi adalah larangan, perintah, ya, perintah dari pengadilan melarang Julius, memerintahkan, menyatakan, ya, memerintahkan atau melarang Julius Pernawan tergugat 10 untuk mengatasnamakan dalam segala perbuatan, dalam segala kegiatan mengatasnamakan PP4. Nah, itu tidak ada di situ berhalangan tetap, itu adalah dilarang oleh pengadilan. Nah, jadi yang dimaksudkan dengan berhalangan tetap adalah peristiwa hukum. Ini bukan peristiwa hukum. Peristiwa hukum itu misalnya meninggal seseorang, ya. Nah, itu kan tidak boleh diteruskan. Misalnya juga ya. Nah, misalnya lagi adalah perbuatan hukum lain, misalnya pilot dia. Nah, pilot ini kan tidak ada urusannya dengan IPAT. Secara pribadi nih, perbuatan hukum dia tidak membayar hutangnya, sehingga dia dinyatakan dipilotkan oleh hukum. Nah, itu juga berhalangan tetap. Tetapi ini adalah terkait dengan organ IPAT. Dia dilarang memakai organ itu. Jadi pengertian hukum yang disampaikan oleh teman-teman itu menunjukkan bahwa mereka itu hanya mencari pembenar, tidak dianalisa berdasarkan hukum. Ini kan belum inkrah. Belum inkrah itu ada 2 putusan di dalam diktum itu. Nah, untuk pernyataan batal demi hukum tadi, ya, itu memang betul suatu saat, ya, kalau nanti dia kasasi atau sehingga itu inkrah, maka sejak Kongres sampai dengan inkrah, perbuatannya ini akan diminta pertanggungjawaban dari JP. Jadi JP harus betul-betul berhitung nih ke depan. Kalau saya kasasi, saya akan menang nggak? Sekarang juga memang dia udah dilematis ya, Mas JP ini sudah dilematis. Jadi maju salah, tidak maju salah. Tetapi kan saya dengar tadi di streaming teman-teman kan meminta berdamai, ya. Nah, JP harus betul-betul berhitung di sini. Kalau sampai nanti inkrah, maka seluruh perbuatannya dia mengadakan seminar, kemudian menagih kartu anggota, itu dia harus pertanggungjawabkan. Itu bisa masuk nanti pidana, penggelapan. Termasuk pelantikan di kementerian terhadap pengurus. Oh iya, itu nanti uangnya dari mana? Ya, dia kan menarik iuran itu, menarik uang itu adalah karena dia ketua umum.
Sementara ketua umumnya dibatalkan demi hukum sejak awal. Nah, itu yang satu ya, itu adalah diktum batal demi hukum. Saat ini belum bisa dituntut dia karena belum inkrah. Ya, JP harus cari sarjana hukum yang betul-betul paham nih pembedaan ini. Berbeda dengan nomor 8. Diktum 8. Diktum 8 itu adalah pelarang. Ya. Nah, kalau melarang itu sejak saat larangan itu sudah berlaku. Jadi kalau dia melakukan membuat surat itu udah pidana karena dia dilarang pengadilan untuk mengatasnamakan ketua umum PPI-PAT. Nah, artinya apa? Lokus deliktinya jelas, tempus deliktinya jelas, objeknya jelas, buktinya jelas. Jadi ya, nah itu JP juga harus berhitung saat ini. Sekarang dia belum status tersangka, tetapi penyidikan. Kalau besok dia sudah TSK, akibat hukumnya luas. Dia dari majelis pengawas itu harus diberhentikan dengan tidak hormat. Ya, itu coba baca peraturannya. Ya, karena ini adalah sudah TSK. Mungkin Tagor dan kawan-kawan juga tidak akan tinggal diam, pasti mengajukan agar dia diberhentikan dari notaris dan PPAT. Ya. Sekarang belum TSK. Teman-teman sudah harus dihitung betul-betul oleh teman saya. Saya bangga sama JP ya. Jadi saya ada kagum saya sama dia. Ini terus terang aja, saya sebetulnya prihatin. Saya itu dari dulu itu sama dia itu baik sekali. Ya, dulu dia berkantor di Plaza Mandiri, saya juga beberapa kali datang ke sana. Ya. Irwan juga dulu waktu saya di kantor di Cilegon, dia beberapa kali ke kantor saya. Ya, jadi ini kita sebagai teman tentu ya marilah disentuhlah hati. Ya janganlah kita membuat framing ya bahwa si A itu jelek, si B ini jelek. Padahal tidak demikian adanya. Nah, balik ke yang tadi. Kalau statusnya nanti sudah TSK, itu udah sulit untuk menariknya, berdamainya itu udah sulit. Ya, mau bagaimana? Berarti mumpung masih dalam penyidikan. Mumpung belum ada TSK-nya, mumpung masih belum ada inkrah batal demi hukumnya. Ini kesempatan untuk melakukan perdamaian. Nah, tapi dari pertemuan saya sebetulnya dengan Mas JP itu pada saat saya dokter itu dia datang ke sana. Wah, itu luar biasa kan. Jadi dia merasa dengan saya itu bersaudara ya, bersahabat, berteman ya. Dia dulu di Garut, saya di Tasik dulu PPAT-nya itu pertama itu. Ya dekatan tetangga itu. Iya. Nah, aku agak terkritik ini, batal demi hukum. Berarti terjadi kekosongan begitu maksudnya. iya, itu betul. Jadi secara hukum saat ini tidak ada pengurus pusat IPAT. Nah, jadi cuman tadi saya mau singgung nih, ya. Jadi presumption of innocence kata Pak Sopyan Jalil ya. Mudah-mudahan Pak Sopyan Jalil juga membaca. Kalau di dalam kasus perdata memakai asas praduga tak bersalah yang diadopsi dari hukum pidana diterapkan di hukum perdata. Ini Pak Menteri berarti dia tidak konsisten menerapkan praduga tak bersalah ini, Pak Sopyan Jalil. Kenapa saya katakan tidak konsisten? Di kantor pertanahan, begitu suatu bidang tanah sengketa, itu tidak boleh dilakukan peralihan. Kan belum putus. PPAT pasal 39 dilarang membuat akta jika terhadap tanah tersebut sedang dalam sengketa. Loh, harusnya kan boleh dong. Pak, ini kan belum putus, belum inkrah. Masa tidak boleh kita bikin akta jual beli? Begitu kita sampaikan ke BPN, harusnya dibalik nama dong. Jadi presumption of innocence yang disampaikan oleh Pak Sopyan Jalil itu diterapkan kepada di dalam hukum perdata. Jadi kacau jadinya. Kepastian hukum tidak ada. Nah, itulah mengapa saya katakan tadi, kepastian hukum tidak akan ada apabila Mas JP masih terus-terusan melakukan perbuatan.
termasuk misalnya kabitnya, ya, melakukan itu nanti harus dipertanggungjawabkan. Kalau ini inkrah batal demi hukum, maka semua perbuatan mereka ini akan bisa diminta pertanggungjawaban secara hukum, termasuk mereka itu berapa mereka tarik iuran itu, kemana mereka pakai. Nah, berarti waktu kalau nggak salah waktu di Pengadilan Negeri Jakarta Barat hakim itu itulah mengapa ya sekarang kan nyambung. Nah, jadi bagi kita orang yang mendalami hukum itulah yang diterapkan oleh hakim di pengadilan berulang-ulang. Tiap ini kalian itu harus pikirkan akibat hukumnya nanti apa. Itu yang dimaksudkan oleh hakim. itu tiap mau sidang Mengingatkan jangan melakukan itu, jangan melakukan itu. Jangan melakukan yang mempunyai akibat hukum. Misalnya mengadakan seminar, menarik iuran, itu kan mengakibatkan menyebabkan akibat hukum. Nah, kalau dia itu sehari-hari ya melaksanakan itu, ada orang misalnya anggota meminta surat keterangan, dia diberikan tidak ditarik biaya, itu kan tidak apa-apa. Ya, itu berbeda. Tapi kalau dia membuat kartu anggota dengan menarik iuran, itu seminar ada kontribusinya. dia kan tidak boleh gitu. Makanya hakim itu agar ketika ini nanti ingkrah Ya. dan ternyata itu betul-betul batal demi hukum, beruntun ke bawah itu, jadinya akan berakibat berimbas seperti itu. Iya. Ya. Jadi hakim itu sebetulnya sangat bijak saya lihat waktu itu. Biarpun saya lihat Tagor itu kesel banget, tidak diputus-putus provisi ya. Tiap mungkin ada sekitar 8-10 kali diajukan agar diputus provisi. Hakim itu di terakhir dia katakan, saya kebetulan hadir di situ. Dia katakan bahwa kami itu sebenarnya ingin agar IPAT ini tidak mati. Iya, itulah mengapa kami tidak secara tertulis. provisi ini tidak dijatuhkan. Nah, tetapi kalau kalian melakukan hal-hal seperti itu, pelantikan, mengangkat orang, itu kan mempunyai akibat hukum. Nah, itu tidak boleh. Nah, inilah yang tidak dipahami ini. Nah, kembali tadi, bagaimana kalau dilakukan oleh Irwan Santosa dan kawan-kawan? Tentu pertanyaannya, apakah itu sepersetujuan Julius Purnawan atau tidak? Kalau bukan sepersetujuan Julius Purnawan, berarti Irwan Santosa ini melakukan tindak pidana. Dia kapasitasnya apa? Saya ini kan ketua bidang, katanya. Ketua bidang dari mana? Kan dari JP. Coba, ketua bidang dari mana? Lah ini SK-nya dari JP. Wewenangnya dia itu lahir karena JP diangkat. Karena anggaran dasar mengatakan permatur tunggal. Loh, setelah saya dilantik kan saya jadi berhak. Nggak boleh dong begitu. Kewenangan itu, mandat itu tetap di ketua umum, bukan di ketua bidang. Ya. Itulah mengapa kita kan seperti mirip nih seperti wali kota ini. Wali kota meninggalkan itu dekat sama dia kan ada SK-nya dia itu, kepala dinas. Ya kan begitu ya. Nah, gitu. Tidak jadi dia itu saya kan kepala dinas nih, saya boleh dong mengatasnamakan wali kota, kan tidak boleh. Wali kota udah meninggal. Ya, udah meninggal. Berhalangan tetap. Betul. Nah, Bang, kalau memang menurut Abang itu jadi kekosongan, Ya. terus roda organisasi siapa yang menjalankan? Inilah yang harus segera, harusnya itu begitu kemarin putusan pengadilan PN sebelum keluar surat larangan itu harus. Nah, karena kan hakim kemarin itu kan udah menyampaikan bahwa kami itu tidak ingin jadi putusan itu sebenarnya pesan kepada seluruh stakeholder yang ada di agar mengambil langkah. Tapi ternyata kan teman-teman ini tidak paham apa akibat hukumnya putusan batal demi hukum, apa akibat hukum dari larangan dalam putusan. Itu. Nah, kalau ini kan ada sebuah kepentingan ya, ramai juga di medsos, di lapangan. Tanggung tinggal dikit lagi tahun 2021 kan kongres lagi. Rakernas lagi, kongres. Jadi ketua umum baru. Nah, yang mengadakan kongres siapa? Nah, ini saya mau tanyakan, Bang. Kalau memang itu dianggap batal demi hukum, tidak ada kepengurusan, terus siapa Bang yang bertanggung jawab? Sekarang putusan udah ada. Dari PT. Ya, putusan tersebut itu memerintahkan kepada Ketua Pengwil untuk mengadakan KLB.
Nah, sekarang mereka mau ngadakan kongres. Itu kan namanya berjudi. Kalau besok ternyata di kasasi tetap putusannya batal demi hukum. Artinya kan kongres ini yang dilakukan mereka ini kan batal demi hukum dong. Sia-sia. Mau nggak lakukan begitu, buang-buang uang, buang-buang tenaga. Kalau mereka itu menang nanti, artinya putusan batal demi hukum dibatalkan Mahkamah Agung, mungkin aman. Masa organisasi kita buat berjudi? Itu satu, ya. Itu dari putusan batal demi hukum, ya. Nah sekarang mereka mau ngadakan, kan larangan ada, kan pidana. Dan ditetapkan di kasasi, DMA, batal demi hukum. Iya. Beruntun lagi. Jadi ada dua di situ diktum putusan itu yang tidak bisa tidak. Sebelum inkrah Dilarang. ada larangan. Setelah inkrah ya berjudi, bisa batal demi hukum, bisa dicabut. Nah, inilah yang dipergunakan oleh para politisi di kita itu. Tadi abang bilang ketua-ketua Penwil untuk melakukan KLB. Ini ketua-ketua Penwil yang mana nih bang? Kan ada dilema. Ketua-ketua Penwil yang dilantik DP atau ketua Penwil yang belum melakukan rakorwil? Nah, jadi yang sah saat ini kan jadi gini, putusan Kongres kan udah dibatalkan. Dia dibatalkan oleh pengadilan negeri. Berarti putusan Kongres itu tidak hidup lagi di sekarang, udah mati. Yang hidup itu adalah putusan pengadilan negeri. Kemudian banding JP. Sekarang ada putusan pengadilan lebih tinggi. Maka yang hidup saat ini adalah putusan pengadilan tinggi. Bukan putusan pengadilan negeri, bukan putusan Kongres. Putusan pengadilan tinggi ini kan sama dengan diktum putusan pengadilan negeri. Nah, pertanyaannya tadi? Siapa Penwil yang diakui? Nah, maksudnya Penwil saat ini berarti yang diakui saat ini ya, setelah ada putusan pengadilan ini, sampai dengan nanti inkrah itu adalah ketua Penwil yang lama. Ketua Penwil yang lama saat ini yang baru yang lama maksud di masa yang masa pesapran. Bukan yang sekarang. Nah, kalau ya berjudinya, kalau nanti di kasasi inkrah itu adalah putusan batal demi hukum, maka yang sah dan masih eksis itu adalah ketua Penwil yang belum melakukan konperwil. Nah, yang sudah dilantik. Yang sudah dilantik itu demi hukum batal. Kegiatan-kegiatannya? Kegiatannya juga sama dengan JP. Mintakan pertanggungjawaban. Secara hukum tidak sah. Berat. Makanya jangan main-main dengan hukum. Damai aja kalau gitu, Bang. Iya, mereka kan sekarang ini berjudi. Masa anggota 20.000 orang dibiarkan oleh beberapa orang bermain judi? Masa-masanya apakah tetap habis atau? Nah, mereka kan berharap nanti menang. Putusan demi hukum ini, batal demi hukum ini dibatalkan lagi oleh pengadilan. Itulah yang digembar-gemborkan oleh rekan kita Irwan Santoso, bahwa kami akan mengurusnya, bahwa kami akan menang. Memang nggak bisa diurus karena ini hakim pengadilan tinggi emang orang sembarangan. Dia juga nggak bisa lagi, udah lengkap katanya perhitungannya itu, pertimbangannya, alat buktinya dari hakim pengadilan tinggi. Iya, maksudnya hakim pengadilan tinggi ini saja yang sudah puluhan tahun jadi hakim melihat putusan pengadilan ini tidak ada celah. Sudah benar-benar sebenar-benarnya. Nah sekarang mau berjudi lagi. Itu pertanyaan saya ke Mas J. Mau berjudi? Ya buku aja. Tapi ya risiko tanggung sendiri. Jauh lebih tinggi. Dampaknya ke anggota. Dampaknya ke ketua Penwil. Ketua Pengda. Nah kalau memang saat ini damai, ada Bang Ipe seandainya nih, Bang Ipe mau damai, udah kita KLB. Nah Penwil yang sudah dilantik bagaimana? Apakah dibatalkan dulu atau nanti? Berdamai bagaimana? Itu maksud saya nggak, kalau itu berdamai kan kita nggak tahu apa yang mau diperdamaikan. Nah, ya kan? Tapi kalau saya dengar itu ya di Kongres lah berdamai kan begitu. Semua terakomodir kan begitu. Tapi kalau berdamai di luar, sekarang putusan udah ada, mau bagaimana berdamainya? Berarti damai melakukan KLB begitu? Iya, mungkin seperti itu barangkali maksudnya Bang Tagor dan yang lain. Kita berdamai, menyelesaikan Kongres yang belum selesai. Iya.
karena tidak sesuai dengan anggaran dasar rumah tangga kan Iya. kan itu. Iya. Diteruskan siapapun yang terpilih didukung. Ya, jadi sekarang kan 8 bulan lagi sisanya ini. Berarti kalau menunggu sampai inkrah nanti, JP ini 8 bulan ini kan ya mungkin sampai hasil kasasi bisa jadi mungkin 2 tahun lagi. Sampai nanti 2 tahun yang akan datang berarti mulai tahun 2018 sampai tahun 2024 misalnya, selang seperti inilah, jeda tahun inilah, 4 tahun ini ya harus pertanggungjawabkan apa-apa yang dilakukan. Iya, iya, 2002 misalnya. iya, 2022 baru inkrah. Nah, mulai dari ia dilantik sampai dengan 2022, ya sudah bukan dia lagi ketua umum, ya karena udah habis menurut mereka kan, dia tetap dipertanggungjawabkan apa yang dilakukannya terhadap jabatan yang dinyatakan batal demi hukum ini. Tadi ada yang menarik Bang, kalau menurut di konferensi itu sebenarnya tidak ada kepengurusan kosong. Jadi ketika nanti KLB ya dari awal perhitungan itu benar nggak seperti itu? Nggak ada kepengurusan PP. PP kan berarti tidak ada. Berarti kan pengurusannya kan balik lagi kepada yang lama. Berarti di KLB itu mulai baru lagi jadinya. Yang dibatalkan itu kan hasil kongres. Prarakernas di Semarang itu kan nggak dibatalkan. Jadi hasil-hasil yang ada di prakongres di Semarang itu dia masih ada sampai dengan pendaftaran. Jadi mereka-mereka yang mendaftar itu di kongres itu masih sah. Masih sah. Ya. Berarti yang dibatalkan itu dari putusan. Adalah putusan-putusan kongres. Kalau yang 1 hari sebelumnya itu kan tidak diputuskan, tidak dibatalkan. Berarti itu tinggal diteruskan nanti di Iya, iya. Jadi sebenarnya hari pertama di kongres itu udah dianggap sah. Nah, yang tidak dianggap sah itu adalah hasil keputusan kongres. Misalnya penetapan yang hadir. Nah, nanti kan harus ditetapkan lagi yang hadir itu berapa gitu. Di KLB, ya. Tapi daftar daripada peserta kongresnya mah udah ada. daftar yang lama. Itu tidak dibatalkan. Nah, berarti kan ini ketika nanti kalau seandainya memang mudah-mudahan terbuka hati masih semua ya, bukan hanya JP tapi juga penggugat dan tergugat, kemudian mau meneruskan yang belum selesai, kemudian terpilih ketua umum yang baru, berarti baru dihitung nol lagi dari situ. Betul. Pengurusan. Nah, seperti itu. Berarti akan jadi pergeseran kepengurusan ya? Bukan tergeseran, jadi lama dia, dari nol lagi dia kan. Berarti Bang Sapran bukan lagi 6 tahun, tapi bisa 6 tahun, 9 tahun dong? Iya, bisa seperti itu. Karena sudah batal hukum. Iya, iya. Jadi makanya kepengurusan Bang Sapran bukan 6 tahun, walaupun 3 tahun jadi dia. Ya, itulah harga yang harus dibayar untuk mencari kebenaran ini yang dilakukan oleh mereka itu. Nah, ada yang menarik. Nah, kalau memang mereka tetap memaksa nih Bang, itu apakah tadi ada perbuatan melawan hukum itu bisa dilakukan oleh para penggugat gitu? Jadi ada 2 yang terjadi perbuatan melawan hukum terkait dengan putusan ini. Harus dicermati ada 2 putusan di situ yang betul-betul mempunyai akibat hukum. Yang pertama itu nyataan batal demi hukum terhadap hasil kongres. Artinya kalau itu inkrah berarti selama ini JP tidak pernah dianggap sebagai ketua umum. Jadi selama ini dia mengatasnamakan dirinya sebagai ketua umum, harus ia pertanggungjawabkan seluruh apa yang dilakukannya. Jika dia pernah mengambil menarik iuran dan lain sebagainya, menarik kontribusi, maka itu harus dikembalikannya. Ya, jadi kegiatan yang dilakukannya itu adalah melakukan perbuatan melawan hukum. Jadi dianggap bahwa itu adalah atas risiko dia sendiri. Jadi tidak boleh dia itu mengeluarkan uang atas nama ketua umum. Nah, itu satu hal. Nah, kemudian hal lain adalah larangan. Nah, larangan menurut undang-undang kita jika dilarang oleh suatu jabatan yang sah, tindak pidana. Jadi kalau menurut Abang nih, yang terakhir Abang sempat singgung dengan Bang Oti, dengan Bang SS, dengan Bang Firdonal, dengan Bang JP berteman, bahkan sempat berbareng-bareng. Kira-kira maaf di luar konteks Abang tergugat, itu tergugat ya,
sarannya apa sih Bang? Ya. Ya ini udah terlalu lama lah, anggotanya jujur aja ke Gros TV itu ada WA, ada yang nanya mau sampai kapan sih selesainya. Nah, kalau dari kacamata Abang, gimana sih solusi yang terbaik Bang? Kalau menurut Abang sebagai teman lah. Nah, pertanyaan saya justru Jaya bertanya, apa sih yang diperjuangkan oleh JP? Apa sih yang mau dipertahankannya di sini? Risikonya terlalu berat. Sarannya apa? Lebih cepat dia selesaikan, lebih cepat dia putuskan, ya, lebih ringan ininya, bebannya. Sekarang dia mau kasasi. Memang kasasi itu cukup 2 juta, 3 juta, paling tidak 50 juta dia harus bayar. Iya. Bukan jutaan. Kemarin saja banding itu kalau tidak salah itu 45 juta dia harus bayar. Itu adalah biaya untuk resmi PNBP untuk Nah yang 150? itu 150.000 itu biaya perkara. Ya kan, orang sidang membeli pulpen. Oke, yang 150 itu biaya banding, bukan? Bukan, itu kan pengadilan kan harus memperbanyak gugatan, memperbanyak alat bukti, membundel, memanggil itu kan biaya dia untuk mendaftar kasasi itu paling tidak 50 juta. Paling tidak. Belum lagi nanti JP kemarin kan tidak pakai lawyer. Lawyer kan paling tidak 150 juta, 75 juta. Terus kalah lagi. Iya. Terus di MA memperkuat. Iya. Lebih resiko betul kata Abang berarti juga. Lebih bagus untuk apa? Ya, ini sebagai teman saya sedih ya. Kami kemarin ketemu itu rangkulan ya. Ya terlihatlah ya semuanya tidak bagus sebetulnya ya. Tetapi kita harus beri apresiasi memang sama Tagor ya. Bahwa apa yang mereka lakukan itu bukan untuk kepentingan mereka ya. Tapi adalah untuk agar ke depan organisasi kita lebih taat hukum, lebih organisasi lebih taat anggaran dasar. Itu. Ada yang disampaikan Pak untuk teman-teman PPAT, Ya. terutama para pendukung Abang yang dulu yang dimakan. Ya. Kan pasti punya dong Ya. harapan dari yang mencalonkan. Ya, jadi saya tidak terkhusus kepada seperti itu karena bagaimanapun juga di kondisi begini itu tidak boleh kita kotak-kotakan apakah dulu pendukung kita atau bukan. Ya, jadi saya berharap kepada teman-teman ketua Pengwil, inisiasilah kalian itu untuk menyelesaikan masalah ini. Saya terus terang sebagai orang yang mengerti hukum, mendalami hukum, akibat yang akan terjadi nantinya ya kelak ya akan sangat fatal bagi Mas JP sendiri dengan Mas Gatot dengan Bu Elis. Ya, kemudian karena biaya yang akan dikeluarkan juga untuk kasasi juga tidak sedikit. Untuk apa buang-buang uang? Ya, ya mending buang KLB ya. Bicara KLB. Kalau memang terjadi KLB, maaf ya, ongkosnya siapa? Lah ongkosnya kan di kas kan masih ada, di kasnya Mas JP juga kan ada, ya. Kas pribadi apa kas apa? Yang ipatnya Mas JP dah, ya, ya kan ada, ipatnya Mas Sapran kan ada. Jadi itu yang dipakai. Nah, terus nanti Mas Tagor kan ada juga tuh ganti rugi di situ kan, ya disuruh tuh ganti rugi Mas Gatot itu sama Mbak Elis tuh kan 100 juta itu kan. Lumayan. Nah, lumayan, tambah di Mas SS misalnya 200 juta, ya udah 300, udah dapat tuh, udah bisa tuh kan. Tambah kas yang di Mas JP 500 misalnya kan, udah 800 ya, 1 M dikit ya. Ada itu ya. apa yang disampaikan? Ya, jadi ya ketua-ketua Kepengwil ya tolonglah ya dipikirkan dengan matang bahwa akibat hukum jika putusan tersebut inkrah ya sebagai batal demi hukum, maka akibat hukumnya sangat luas dan sangat dahsyat. Nah, kalau mereka bisa membatalkan batal demi hukum itu memang bisa selamat ya, tapi kan berjudi seperti itu. Nah, kemudian di polisi mumpung masih belum TSK ya. Ya kalau udah TSK udah susah lah ya mengurusnya. Nah, kalau udah TSK akibat hukumnya bagi Mas JP juga sangat serius. Bisa dia diberhentikan jadi notaris, bisa diberhentikan jadi PPAT ya. Dilihatlah undang-undangnya di situ syarat-syaratnya seperti apa.
Ya, kemudian di MP3 udah pasti tidak boleh, harus diberhentikan. Kan begitu. Nah, belum lagi nanti begitu TSKJP yang saya dengar tadi itu dari teman-teman, ya kan tadi wawancara ya. Mereka akan mengarah kepada yang pembantu-pembantunya, misalnya yang membuat surat itu, ya mereka bilang trio-trio itu, ya trio MCC bagus harusnya, ini trio kek ya. Itu ya. Ada yang menanggapi ini dari pemirsa, mungkin forum ketua-ketua Penwil bisa membantu menyelesaikan. Ya, betul. Ya, ya. Oke, Ya. pemirsa. Ya, jadi kalau ini terakhir, kalau menganalisa putusan ini jangan dianalisa satu, ini tidak satu, tidak tunggal, ada dua, batal demi hukum dan larangan. Berarti satu menjadi satu. Ya, dan akibat hukumnya itu beda-beda. Kapan yang berlaku ini, kapan yang berlaku ini. Apa akibat hukumnya ini, apa akibat hukumnya ini. Jadi berbeda. Ya, carilah, tanyalah sarjana hukum yang betul, ya jangan yang asal-asalan. Ya. Oke, pemirsa, sebetulnya kalau melihat dari pemaparan Bang HH, di luar konteks dia sebagai cakum dan sebagai tergugat, ternyata ilmu hukumnya boleh nih. Nanti kapan-kapan kita Egros TV jadi kita bikin janji kita bahas tentang Ciptaker dan Omnibus Law dengan beliau. Tapi nggak sekarang. Nanti suatu saat kita akan bahas itu. Karena melihat dari pemaparan sangat banyak ilmu yang bisa kita ambil, memahami putusan pengadilan, memahami hukum, cara memandangnya seperti apa, itu ternyata menarik nih. Harus kita gali lebih jauh lagi tentang ilmu hukumnya nih. Kita curi ilmunya. Oke, pemirsa, sampai jumpa di liputan dan wawancara Egros TV selanjutnya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.